حي على الصلاة. الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا amma ba'du. Yang saya hormati guru kami Al-Ustaz Malik Ramdhani, yang saya hormati guru kami Al-Ustaz Dr. Andes Saifuddinawi, yang saya hormati alhamdulillah guru kami Kiai Haji Buya Abdul Majid SE Kiai Haji Umar Ismail, yang saya hormati jamaah musyawarah syahadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah musyawarah syahadah yang kami cintai, kami selaku pengurus musyawarah syahadah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur, para jamaah yang sudah membantu acara syiar subuh ini dari material maupun moral. Kami doakan semoga apa yang jamaah inginkan insya Allah terkabul, dan jamaah insya Allah diberikan selalu kesehatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acara ini kami akan serahkan kepada guru kami Al-Ustaz Malik Ramdhani. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, dan juga kepada jamaah musyawarah syahadah kami infokan bahwa syiar subuh ini insya Allah kita akan adakan setiap bulan dan penceramahnya akan bergantian. Insya Allah kami doakan semoga para pengurus sehat-sehat semua jamaah musyawarah syahadah ya. Insya Allah kita akan adakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata lidunubi syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Yang merahmati para ahli ulama, khusus Kiai Buya Abdul Majid Hussein, yang kami hormati para sahabat yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta kami kepadanya, dan namun maupun dari kita kemudian para bapak ibu alhamdulillah puji kebanyakan kepada Allah yang sampai ini kita masih digunakan atas nikmatnya setelah maksimal susah yang kita lakukan, sehingga dengan nikmat tersebut kita pada bapak ini secara Pak Amir dalam rangka Islam yaitu
Sebelum saya pun dari beberapa kali ya di Abdul Majid Hussein kita akan kembali bahwa akan kemudian oleh Mustafa. Because
Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa wa ala sallim. alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah mushola as-sa'adah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada hari Ahad pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di mushola yang membuat kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan selanjutnya di waktu sholat yang lain kita bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal dhulumati ilan nur, dari berbagai macam kegelapan kepada satu cahaya, yaitu agama Islam. Hadirin yang berbahagia, terutama sekali para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, Ketua DKM Mushola As-Sa'adah, akhirnya bila Bapak Muhammad Safarudin alias Bapak Komeng apa Uhuy. Betul tidak ya? Bapak Komeng nama Uhuy. Dan juga alhamdulillah hadir orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Malik Qabdani. Juga ada orang tua kita, sesepuh kita, Al-Mukarram wal-Muhtaram Dr. Haji Sabrudin Rawi. Juga ada Bapak RW, juga para tokoh masyarakat yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah yakin beliau-beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, mungkin ini kali pertama saya masuk mushola as-sa'adah. Luar biasa sekali. Insya Allah subuh-subuh selanjutnya sholat subuhnya seperti ini. Amin. Amin ya. Terutama ibu-ibu, adik-adik, kalau bisa Bu, Pak, sholat subuh ajak anak-anak kita yang masih kecil tadi. Ajak. Biasakan anak-anak bangun sholat subuh untuk sholat subuh jamaah di masjid dan mushola. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan urutan daripada sholat berjamaah di bab sholat berjamaah. Yang pertama, yang utama sholat berjamaah hari Jumat. Itu yang paling utama dan letaknya syiar yang paling luar biasa. Ada kalau sholat Jumat berjamaah, Pak, kalau ibu nggak ada. Itu pakai pakaian yang bagus. Diperintahkan sebelum ke masjid untuk sholat subuh jamaah mandi, ramas, yang rapi pakaiannya, putih bersih. Jangan hari Jumat pakai baju di belakangnya tulisan macam-macam. Kalau dulu gambar pinter, tidak ngelawain. Nanti di belakang tuh mobil ngatir, tapi iya
kedua adalah pertama sholat Jumat berjamaah, yang kedua adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga, sholat subuh berjamaah selain hari Jumat. Yang ketiga. Yang keempat, sholat isya berjamaah. Lama masuk keempat, Nabi sabdakan, Nabi informasikan, orang yang sholat isya berjamaah, orang yang sholat subuh berjamaah bebas dari munafik. Kalau kita semua bebas dari munafik. Yakin? Kok bebas dari orang munafik? Ya. Orang munafik paling berat, paling malas kalau sholat isya dan subuh berjamaah di masjid dan sholat. Berbahasa kata, biar gentengnya nempel sama masjid, gentengnya dempet dengan musola. Kalau memang dia munafik, pasti nggak sampai sholat berjamaah. Betul? Betul. Ada nggak? Ada nggak? Mana orangnya? Ustaz nyindir, kagak nyindir, ngasih tahu. Spanduk gede-gede, ayo kita olahraga sehat, 5K, 10K, semakin terus 5K. Lari 5 km, lari 10 km, kuat nyampe. Masjid musola 5 meter, 10 meter kagak nyampe. Ada nggak begitu? Ada nggak? Lari kuat kemana-mana 5 kilo, 10 kilo. Musola masjid sambil rumah kagak nyampe-nyampe. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sholat Jumat berjamaah, sholat subuh di hari Jumat berjamaah, sholat subuh di hari lain, sholat isya berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat duhur berjamaah, dan sholat maghrib berjamaah. Dari sekian tingkatan biasanya umumnya itu sholat apa yang paling banyak? Maghrib jamaah. Yang bontot, yang kontet, yang terakhir. Padahal yang apa yang mana? Sholat Jumat berjamaah, sholat subuh dari Jumat berjamaah. Tapi alhamdulillah kita masuk grade tingkat yang ketiga. Sholat subuh berjamaah selain hari Jumat. Ini hari Ahad. Ya mungkin pertimbangannya Bapak Ibu karena apa? Kebetulan di Indonesia itu hari libur. Hari libur. Ketika dikit. Alhamdulillah sekarang punya pendamping dari Bekasi Pak. Doain, ya doain biar jadi sakinah mawaddah warahmah. Mana-mana ledekin sama Malik. Gue ya belum Abdul. Ya jadi imam. Padahal kalau ketemu Ustaz yang Jendawi, dia udah ngadekin aja. Gak ada begitu. Kalau nggak ada Ustaz ya sekarang ya. Jadi nggak usah ledekin lagi Ustaz. Tinggal di Bekasi, di sebuah perumahan. Ini bang tanya, bang komen nih, di satu sab berapa orang? Berapa? Satu sab isi berapa? 12 orang. Di masjid sana, di tempat istri saya, itu satu sab bisa 50 orang. Mungkin anak-anak pernah sana. Itu kalau subuh, paling sedikit 6 sab. Kalau satu sab 50 orang, 6 sab berapa? 300 Bu, 300 Pak. Itu sholat subuh. Oh gila. Saya bilang kalau mama sholat subuh saya berhenti saya mati. Jalan sedikit. Saya pasti. Kenapa? Fadilahnya besar. Yang kedua, orang-orang yang sahih, orang-orang dermawan, nah ini boleh contoh aku. Habis sholat subuh selesai, ya meskipun ada kurang-kurang dikit, tidak maklum ya. Hal-hal yang sunnah yang diperlukan. Di sini alhamdulillah tadi kita sholat subuh pakai kunut. Di sana nggak pakai kunut. Ya, biar kurang-kurang ini nggak apa-apa. Yang penting sholat subuh berjamaahnya. Habis sholat subuh, itu setiap jamaah pulang ditentengin bubur kacang hijau sama roti. Oh siap nih? Nggak nyindir nggak cerita. Siap ya. Jadi di sana setiap habis sholat subuh dikasih tuh kecuali 2 tempat, 2 hari, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Karena apa? Mereka pada puasa sunat. Enggak tuh. Ini luar biasa nih. Mudah-mudahan musola as-sa'adah yang artinya musola penuh dengan kebahagiaan yang masuk adalah orang-orang
sama rotinya. Subuh besok, ini mau kirimin nasi uduk. Subuh besok, rujak. Jangan, nenter jangan. Subuh, makan rujak jangan itu. Jadi luar biasa. Kenapa sih Bu ya? Patokannya isya dan subuh. Apa sholat subuh? Bu, kalau orang sholat subuh berjamaah sudah semangat, insya Allah zuhur, asar, maghrib, apalagi isya itu dia akan ringan melangkahkan kaki di musola dan di masjid. Ini luar biasa nih. Ya, sebagai contoh. Dan Anda harapkan mungkin menjadi satu subuh, jadi suling, subuh keliling. Karena jamaah ini tidak hanya dari jamaah musola asar ada saja yang tadi Anda dengar. Ada dari masjid Al-Karomah, ada dari mana lagi? Al-Suhada, Al-Khairiyah, namanya suling. Suling, subuh keliling. Kalau hari Ahad ini di sini, besok di mana, muter aja. Sehingga terjadi apa? Ukhuwah Islamiyah yang saling koordinasi, saling merekat, Pak Irwi. Nah kalau sudah begini nanti orang-orang luar yang ingin macam-macam ke kampung kita nggak bisa. Kenapa? Karena tiap subuh, tiap sholat berjamaah dia saling ketemu, betul? Nggak bisa disusupin kayak PKI. Betul. PKI paling gampang Yusuf. Iya, benar. Nanti maaf. Tahu yang nama bangsa? Tahu nggak? Bangsa posisi mana? Terang-terang dan Yusuf. Yusuf kan? Kita aja orang bangsa manusia penasaran. Udah tahu bang yang namanya bangsa itu hewan bangsa baru ketemu dimatiin, jabai. Nah. Bangsat itu kan penyusup, bau, tetap bau Bu. Bau. Udah tahu ada penyusup, usir, jangan dibiarin, betul? Jangan dibiarin itu. Paham ya? Paham, alhamdulillah. Di subuh atau sholat Jumat berjamaah, subuh di hari sholat Jumat berjamaah, subuh hari biasa, isya, asar, zuhur dan maghrib. Alhamdulillah. Itu buah dia. Tadi ada ingat waktu penyampaian Ustaz Malik menyampaikan bahwasanya sholatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada konglomerat jutawan, miliuner, kekayaan di mana-mana, tapi nggak sholat subuh, kalah kaya sama ente yang sholat subuh berjamaah. Tambah lagi, sebelum habis adzan subuh, dia melaksanakan sholat sunat subuh atau sholat sunat fajar 2 rakaat. Dalam hadis dinyatakan, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa-siapa yang membaca alam nasrah dan alam tara kaifa, jadi Bapak Ibu melaksanakan sholat sunat subuh atau sholat sunat fajar setelah adzan subuh itu kerja 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Ibu baca alam nasrah dan Al-Kafirun. Karena tiap sholat sunnah membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Khusus buat sholat sunat fajar atau sholat sunat subuh setelah adzan subuh kan sholat sunat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah sama alam nasrah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka sabir dan Al-Ikhlas. Orang yang melaksanakan sholat sunat dengan ayat tadi, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam, tidak bakalan kena penyakit stroke. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak kena stroke? Mau nggak kena darah tinggi?
Cuma dua Bu. Satu paru-paru, dua rupa-rupa. Selain itu nggak ada. Tidak salah. Satu paru-paru, dua rupa-rupa. Jadi kerjain. Ya kerjain sholat sunat Fatihah tadi. Ya. Rakaat pertama setelah Fatihah apa? Al-Nasr dan Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah Al-Fil dan Al-Ikhlas. Insyaallah Bapak Ibu jauh daripada penyakit darah tinggi atau stroke. Alhamdulillah dapat ilmu lagi. Ya. Faedah yang ketiga, lama-lama tak boleh ingin sesuatu. Bukan nasi itu. Wah, ada tambah lagi itu. Oh, gitu. Perdana bubur ya. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan para donaturnya Allah Taala luaskan rezekinya. Yang belum menjadi donatur, niatkan ya Rob. Kami mau kerjain yang Ustaz sampaikan tadi. Ya luaskan rezeki kami akan aneh cover daripada konsumsi yang melaksanakan sholat berjamaah. Sambil ibu bapak mengcover makanan minuman mereka yang hadir, kami niatkan ya Rob, ini aku niat sedekah pahalanya untuk orang tua. Oh itu pahalanya Bu, ibu udah diampuni dosanya, ibu sehat, ibu dapat pahala sedekah, bapak juga bisa mengirimkan hadiah kepada almarhum orang tua bapak ibu. Udah kemana-mana, luar biasa. Ya kalau ngomong orang yang nggak sholat subuh berjamaah rugi. Satu bisa. Satu ketika ada orang yang rajin sholat subuh berjamaah ke masjid sholat. Tiap hari jin setan iblis kesel, gedek. Makanya kalau orang benci sama yang melaksanakan sholat subuh jamaah, jangan-jangan bagian dari setan. Setan, jin, iblis paling gedek, paling kesel melihat orang rajin ke masjid, ke mushola buat sholat subuh berjamaah. Satu ketika musim hujan, kita berkali musim hujan. Ya, mudah-mudahan kampus ini terbebas dari banjir. Amin. Deras apapun hujan, asal jangan ada ngirimin. Benar nggak? Jakarta nggak hujan tapi kiriman ibadah. Banjir juga kan? Satu ketika musim hujan, nyala ke masjid, berangkat sholat berjamaah. Dalam perjalanan kaki mas tiba-tiba bajunya kotor. Tak ngeluh, tak nyap-nyap, dia pulang, dia nyari, dia keluar lagi, kotor lagi, dia balik nyari lagi. Bapak Ibu kalau begitu pasti ketemu. Emang dasar nggak boleh ke masjid. Nggak boleh gimana? Boleh bawa air kotor. Nggak ada, tetap dia nyari. Yang ketiga kali dia keluar. Ada orang. Bapak mau kemana? Mau ke masjid. Yuk saya payungin. Bapak baik sekali. Dipayungin. Sampai ke masjid. Bapak sudah baik. Yuk sama-sama sholat subuh berjamaah. Enggak Pak, saya langsung jalan. Pak sayang, Bapak orang baik. Udah payungin saya. Yuk sholat subuh. Enggak. Kenapa nggak mau? Emang Bapak nggak kenal sama saya? Ada yang nolongin. Enggak. Emang Bapak siapa? Saya iblis. Bapak ke masjid mushola gelap-gelap lagi hujan, lampu mati nggak ada orang, dibayungin orang. Sampai di masjid tanya ini siapa? Ada setan. Hah? Kira-kira paling rumah kalau harus masuk masjid itu gitu. Terkejut. Saya iblis. Kok bisa baik? 2 kali Bapak bajunya kotor gara-gara saya. Saya yang bikin Bapak kotor bajunya. Kenapa begitu? Saya gedek melihat orang yang rajin ke masjid sholat subuh berjamaah. Bapak tahu kenapa yang terakhir kali 3 kali saya payungin? Ketika Bapak keluar dari rumah, saya kotori baju Bapak, saya cegah supaya Bapak jangan ke masjid. Tapi Bapak diam, Bapak sabar, Bapak balik ke rumah untuk nyari. Allah Ta'ala ampuni dosa Bapak. Saya tambah kesel. Kedua kali Bapak ke masjid, saya kotori lagi. Bapak tak berubah. Bapak balik, Bapak sabar. Allah Ta'ala ampuni dosa sekeluarga Bapak. Yang ketiga kali kenapa dipayungin? Ketiga
kali sengaja saya payungin, saya nggak mau kalau 3 kali saya mau balik baju bapak balik, Allah Ta'ala ampuni dosa satu kampung. Sia-sia kerjaan saya, kata iblis. Berarti orang yang sholat subuh berjamaah itu yang nggak pada sholat numpang mujur, betul? Numpang mujur. Gara-gara musola masjid mengadakan sholat berjamaah, subuh berjamaah, mengadakan kajian, dia pada numpang mujur. Tambah lagi kisah beberapa tahun yang lalu di Israel, ada seorang ke masjid subuh diawasi sama tentara Israel. Sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama ini tentara Israel ditegur. Tentara, apaan? Kenapa sih setiap menjelang sholat subuh Anda mengawasi kami sedang sholat? Apa takut kami memberontak? Enggak takut. Lalu kenapa diawasi? Memang kalian umat Islam nggak tahu, kata tentara Israel. Nggak tahu gimana? Di dalam kitab kami, lahir kami menginformasikan selama masjid musola umat Islam sholat subuhnya masih renggang safnya, masih jarang-jarang, masih sedikit, selama itu pula kalian orang Israel bisa tidur nyenyak. Tapi kalau sholat subuh, masjid, musola membludak, sebagaimana membludaknya sholat Jumat berjamaah, maka mulai saat itu kalian orang-orang Israel tidak akan tenang untuk tidur. Kenapa? Menunjukkan bangkitnya umat Islam untuk membebaskan Palestina. Betul? Takbir. Mimpi. Kalau masjid, musola, sholat subuh masih jarang saatnya. Mimpi umat Islam akan menang. Mimpi umat Islam akan bangkit tampil memegang kekuasaan. Mimpi. Bangun aja anak kita masjid, musola. Kenapa? Kalau masjid, musola saat ini masih terdengar suara anak-anak, insya Allah 10-20 yang akan datang kita makin tenang. Kenapa? Ada regenerasi. Ustaz, kalau sholat ada anak-anak itu suka bercanda. Kalau bercanda wajar, namanya 2 kali anak-anak. Enggak? Makanya kalau jadi ibu 1 kali, ibu jangan ibu lah. Jadi bapak 1 kali, jangan 2 kali. Bapak nah, jadi bapak. Kita dulu itu anak berisik, itu anak bercanda, dan sholat, lagi pengajian. Anda termasuk orang tidak sepakat ketika pengajian sambil tulis yang hadir pengajian dilarang bawa anak. Depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada gak hubungan begitu? Ya. Mungkin kita saat ini rajin musola ke masjid karena saat kecil kita rajin musola ke masjid. Benar? Meskipun bercanda, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Benar gak? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat gak? Kita begitu. Tapi karena kita waktu kecil rajin musola, rajin masjid, ada terbawa. Bagaimana dia kelak dewasa akan mengisi musola dan masjid kalau waktu kecilnya tidak pernah masjid? Betul? Betul. Ajak Pak, ajak Bu, musola aja. Ajak anak kita. Musola, masjid. Masa nggak kuat? Kadang-kadang suka salah kata, bapaknya bangunin. Bro. Sekarang begitu. Bro. Namanya bagus. Kan? Ahmad, ganti nama. Pulang ya, ganti nama Ahmad. Gara-gara kamu Korea, ganti nama Jimin. Bangun, sholat subuh. Ibunya bilang, Pak, kasihan Pak, kenapa? Kelamaan zooming. Salah kata Bu. Anak ngantuk bagaimanapun bangun sholat subuh berjamaah. Habis sholat, kalau mengantuk berat, melanjutkan itu silakan. Tapi jangan sampai ya meninggalkan sholat. Ibu bapak bermasyarakat di Kali Pasir, rumah rapat, dia kenal tetangga, saudara, bapak lewat,
Dipanggil, Pak, karena bapak dengar, ibu dengar, tapi nggak nyaut. Kira-kira tetangga, sahabat, sahabat bapak bilang apa? Ada bilang budak, sudah apa lagi? Apa lagi? Sombong amat, bener gak? Panggilin kan? Neng, beda aja lah. Neng, ya Allah, begini jauh amat. Itu sama manusia bu. Dipanggil, ada dengar, nggak nyaut, nggak datang. Ini yang manggil Allah Ta'ala. Ayo Allah sholat, nggak nyaut, nggak datang. Kalau manusia aja bisa ngatain, bagaimana Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta, manggil kita bu? Makanya kalau ada dengar suara azan bu, jawab. Orang tua dulu ketika dengar suara azan, Allahu Akbar, alhamdulillah, umur masih panjang, Allahu Akbar. Benar nggak? Dan nggak ngaji, Allahu Akbar, cepet amat dia masuk waktu. Benar bu? Dia begitu cepet amat, bukannya bersyukur. Benar tak? Masya Allah. Namun, saya sholat subuh jamaah. Jadi kalau kita ingin menang, umat Islam ingin tampil, umat Islam ingin membela para alim ulama, datang ke masjid, datang ke musala untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Kira-kira siap untuk subuh jamaah? Ya. Siap untuk hadir majlis-majlis? Ya. Siap untuk pegangan syiar agama Islam? Ya. Takbir. Sallu ala Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya nggak usah lama-lama, takut kuburnya semangat hidup yang dingin, nggak enak kalau dingin di teternya, ya. Cukup sama Malik ya, takutnya cukup ya, soalnya mak perdana ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari anak kasih masukan bisa menjadi satu kegiatan kita subuh di lingkungan RW berapa kan? 8. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang akan bertanggung jawab, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawannya kita jadi sudah positif dan telah terbentuk daripada saat ini penyampaiannya pada kita pada kami untuk menutup dengan doa. Alhamdulillah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta wa rahmatik ighfir lana dhunubana wastur uyubana wa taqabbal hasanatina wa sahih ansadana wa nawwir qulubana wa quburana wa rfa' darajatina wa ahsin aqwalana wa wasi' arzaqana wa qina wa injina wa duina wa tawil umrana wa rahmna arhamar rahimin. Allah anta kama tasdiqoman wa tafaqadal maut wa sa'ada illa maut birahmati arhamar rahimin.
صلى